Welcome back with us on the air Pizza Performance Headquarter. Balik lagi sama gue. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal sedikit banyak ngobrol soal biosolar. Sejauh ini kita udah pakai yang B40, yang artinya itu 40% dari kandungan solar itu isinya adalah minyak nabati atau dari minyak sawit. Kalau misalnya kita ngomongin yaitu bisa disebut FAME lah. FAME itu kalian bisa cari sendiri kepanjangannya dari apa. Nah, sekarang tanggal 30 Juni. Jadi besok sudah masuk ke bulan Juli, 1 Juli, yang mana sudah ada kabar dan desas-desus dari jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu dan bulan itu kalau bulan Juli itu dia ada peningkatan ya. Jadi ada peningkatan di biosolar ya, khususnya yang tadinya B40 jadi B50, yang artinya setengah dari kandungan solar itu adalah minyak nabati atau bisa dibilang dari minyak sawit. Sebetulnya apa sih kelebihan dan kekurangannya ya? Dengar desas-desusnya harusnya nanti harga biosolarnya mungkin akan lebih naik ya, akan lebih naik. Tapi kita juga belum tahu pasti ya, karena gue udah ke beberapa pom bensin, ke Pertamina, tanya-tanya juga dari pihak Pertamina pun ya gue nanyanya sih ke staff-staff biasa ya, mereka belum tahu karena kalau masalah harga itu kan ketentuan dari pusatnya dan dari Menteri ESDM-nya. Takutin tuh ini ya, lebih ke B40 aja itu kandungan sulfurnya dan viskositasnya itu sudah cukup tinggi gitu. Kalau misalnya kita ukur dari CPFM itu kan lebih daripada 2000 sekian ya kan. Nah, sangat berbeda sekali dengan Dexlite dan Pertamina Dex yang mana kandungan sulfur atau CPFM itu di bawah 1000. Yang kita takutin adalah bagaimana sih kalau misalnya kita memakai biodiesel atau biosolar dengan kandungan B50 yang mana 50% itu adalah minyak nabati atau minyak sawit, ke performance itu seperti apa. Jadi B40 yang udah kita rasain aja sekarang itu udah sebenarnya kerasa di mobil. Di video kita sebelumnya kita tuh sering membahas soal biosolar yang B40, dia secara kandungan tuh seperti apa dan secara performa untuk mesin mobil kita tuh seperti apa. Kita ambil contoh, kita sekarang ada mobil Innova Reborn 2GD dan Fortuner VNT tahun 2014 atau 15 gue lupa, yang mana masing-masing mobil ini sudah upgrade stage, jadi sudah tidak mobil standar lagi. Dan keduanya pakai biosolar B40, tapi kita tuh selalu mencampurkan bisa dibilang apa namanya, campuran campuran solar lah atau aditifnya lah. Nah, so far yang kita pakai itu adalah pencampurannya ester terus sama yang ini ya. Kita juga ada punya yang PTT di booster roda biru. Kedua mobil yang kita pakai itu biasa kita campurin ini sih kalau buat harian ya. Ini ada super di booster dari PTT, ini untuk campuran solar. Nah, ini kita juga kadang-kadang pakai dari Action Loop, tapi menurut kita Action Loop ini bisa dibilang dia kelasnya tuh menengah ke atas. Jadi terkadang kita jarang pakai itu kalau yang dari Action Loop ini. Nah, karena kita lebih suka pakai yang ini untuk harian aja, karena mobil ini memang dua mobil ini tuh kita lebih sering pakainya untuk harian. Nah, terus terkadang juga untuk beberapa saat kita pakai yang dari X1R ini juga, karena menurut gua lebih banyak kelebihannya kalau dari X1R ini, karena kegunaannya itu nggak cuma buat ngebersihin dan lain-lain gitu, ada banyaknya. Kalau misalnya kalian mau tahu detailnya, kalian bisa nonton video kita aja tuh di YouTube, ada yang video sebelumnya. Kalau yang tadi gue bilang kalau B50 itu yang artinya 50% tuh adalah minyak nabati atau FAME, sebenarnya yang membedakan itu ke kandungannya udah pasti, karena yang sebelumnya 40% kandungan minyak nabati ini jadi 50%. Terus udah pasti viskositasnya atau kekentalan di biodiesel ini akan lebih kental. Nah, yang gue takutin adalah semakin kental ini jadi dia biodiesel itu tidak bisa terbakar habis secara sempurna. Jadi kalau misalkan tarikan pistonnya itu belum sampai atas, dia udah terbakar. Itu pergeseran dari B40 ke B50 untuk mobil-mobil harian yang sudah modern ya, yang sudah common rail dan dia punya sistem EV, electric fuel injections, terus udah pakai ECU juga, nggak terlalu masalah sih. Lebih ke mungkin ya lebih sering lagi aja kita untuk penggantian filter solar ya, karena kemarin kita tuh udah rekomendasi juga ke teman-teman yang pakai biodiesel ataupun biosolar B40 dengan number setan itu ada di 48 dengan CPFM dan kandungan sulfur yang tinggi. Biasa tuh kita saranin di 5.000 sampai 10.000 km itu penggantian filter solar. Nah, cuma yang gue takutin adalah ketika ada pergeseran ke B50 ya, kita nggak tahu nih dia punya kandungan sulfur CPFM-nya ada di angka berapa ya kan. Terus yang udah jelas sih udah pasti naik ya kan, viskositas atau kekentalannya juga sudah pasti naik gitu kan. Nah,
kira-kira apakah kita akan dikurangin umur setengahnya atau tidak. Ya kalau misalnya setengahnya berarti mungkin kita ambil save numbernya itu ada di per 5.000 km sih. Per 5.000 km kita ganti, per 5.000 km kita ganti. Tapi ya itu lebih kekentalannya aja ini, takutnya dia tuh tidak terbakar secara sempurna, secara keseluruhan. Biodiesel atau biosolar itu naik ke B50 per tanggal 1 Juli nanti. Nah cuma agak gimana ya menurut gue, karena dari baca-baca berita sejauh ini mungkin biosolar atau biodiesel yang B40 itu masih akan terdistribusi sampai awal September karena untuk masa transisi. Jadi nggak mungkin semua SPBU ya, semua pom bensin itu Pertamina khususnya langsung serentak pakai yang B50 itu, karena ditakutkan adalah ya itu sih, jadi mesinnya belum siap, mobil belum siap apa segala macam, takut ada kenapa-napa dan ada hal-hal yang tidak kita inginkan ketika sedang di dalam perjalanan. Nah, itu kita ngomongin common rail. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ngomongin mobil-mobil diesel yang belum common rail, belum ECU, tahun 2003 ke bawah ya, modelnya itu masih Bospam, tidak ada ECU sama sekali, ya kan? Belum common rail. Kalau masih Bospam dan belum common rail, tidak ada ECU, itu kan belum ada EV teknologinya, belum electric fuel injection, ya kan? Masih model lama lah, kita bisa bilang masih model lawas, model konvensional gitu. Nah, ini yang sebetulnya agak ditakutin. Sedangkan di beberapa ya komunitas dan kalangan teman-teman tuh masih ada yang pakai mobil-mobil diesel non common rail, yang masih Bospam. Contohnya yang paling jelas dari Isuzu adalah. Terus yang sebetulnya juga kita inginkan, ya ini baik orang tua maupun anak muda juga sebetulnya kepengen banget mobil yang satu ini, LC, Land Cruiser VX 80. Nah itu masih pakai Bospam. Nah cuma dari beberapa narasumber ya memang menyebutkan kalau misalnya teman-teman yang masih pakai dan masih menggunakan mobil non common rail atau masih model itu masih Bospam, ya, konvensional pun model lawas, mungkin akan lebih sering aja sih ganti filter solar ya. Sama mungkin bisa di ini aja apa namanya, bagian intake ya, bagian ruang bahan bakar. Nah itu boleh dicek aja sih apakah ada residu sulfur dari si biodiesel B50 ini yang sangat-sangat tertinggal atau tidak. Nah kalau saran dari kita tuh ya, kita selalu gini, coba untuk melakukan purging ataupun intake clean, serta tambahkan campuran chemical yang ada di ini nih ya, kalian tinggal pilih lah salah satunya, kalian mau pakai yang mana terserah gitu. Tapi yang pasti masing-masing produk ini punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi ada yang untuk membersihkan aja, ada yang untuk dia membersihkan sekaligus untuk meningkatkan performa, ada juga yang memang membersihkan meningkatkan performa serta dia menambahkan angka setan, itu juga ada gitu kan, setan numbernya up to 4 poin itu dia. Nah, ya jadi tinggal di ini aja sih, lebih ke disesuaikan aja. Cuma kita memang rekomendasi per 10.000 kalau bisa setiap ganti oli teman-teman tuh wajib melakukan tune up ataupun kita di sini sebutnya purging dan intake clean. Mau pakai oli yang seperti apa? Kalian boleh scroll lagi di akun YouTube kita, di channel YouTube kita. Kalian cari aja tuh video tentang oli seperti apa dan bagaimana cara memilih oli yang tepat untuk mobil kalian semua teman-teman. Oke. Nah, itu terus kita juga kita intake cleaner itu juga dari Jerman, Sennvineco, dan secara kualitas tuh oke banget. Nah, dia tuh masing-masing ya, baik purging maupun intake clean itu kita modelnya infuse atau modelnya tuh ya dia langsung masuk ke bagian selang-selang yang memang berhubungan langsung gitu dengan mobil. Jadi waktu pengerjaannya pun berbarengan dengan mesin hidup ataupun idling. Ya, mobil lagi idling gitu kita infuse. Kurang lebih itu pengerjaan 1 jam lah, 1 jam sekian lah gitu, gak lama-lama banget. Tapi menurut gua kita spare waktu 1 jam, kita spare uang yang tidak sebegitu banyaknya untuk keselamatan kendaraan kita, itu sangat-sangat worth it sih. Nah itu ngecek pipa EGR kotor atau belum itu juga susah karena banyak part yang harus dicabut juga ya kan. Terus EGR itu dia punya space-nya untuk kita menjangkau itu di ruang mesin itu sangat-sangat kecil sekali, sangat sempit sekali. Makanya kalau misalnya kalian mau tahu secara sederhananya seperti apa, kalian boleh waktu jalan harian ya, ataupun pas waktu di jalan tol, ketika kalian gaspol mobil kalian itu pasti tenaganya atau power itu tidak keluar secara maksimal, atau ya kita bilang loyo banget lah itu tenaganya. Nah itu ada indikasi kalau misalkan baik dari EGR maupun intake-nya itu sudah kotor sekali. Itu mobil stage 1, mobil stage 2, turbo upgrade, remap, terus ya yang seperti itu apakah aman ya? Sebenarnya jawabannya itu secara umum masih bisa digunakan. Nah tetapi tuning yang baik
akan menjadi semakin penting karena kondisi bahan bakarnya itu sudah berubah, ya kan? Kita kalau misalkan biasa pakai Dexlite atau Pertamina Dex terus turun ke Biosolar B40 aja, itu tuningannya itu ada yang berbeda, sedikit berbeda. Tapi perbedaan yang sedikit itu sangat-sangat signifikan kalau misalkan kita sudah masukkan ke ECU kita ataupun remap ke ECU mobil kita, itu pasti kerasa banget bedanya. Makanya ini yang perlu perhatian ekstra sih bagi para tuner-tuner ataupun bengkel modifikasi yang bisa dibilang sudah ahlinya lah. Itu B40 aja itu kalau bisa jangan sering-sering diem di garasi mobil ya, apalagi yang B50 dengan kandungan nabati atau minyak sawit yang tinggi ya, minyak nabati yang tinggi, itu pasti solarnya akan lebih cepat, lebih mudah untuk dia punya tuh, bakal lebih cepat ngegumpal. Nah, gumpalan ini nantinya mungkin ya teman-teman mungkin belum pernah ngerasain, tapi gumpalan ini tuh bisa jadi kayak jelly gitu loh. Dan ketika mobilnya dinyalain, yang keangkat ini si jelinya ini karena dia tuh tidak cair lagi, itu bisa menyumbat atau merusak saluran pembakaran. Itu aja sih takutnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin kalau misalkan pakai biodiesel atau biosolar, apalagi sudah B50, itu lebih ke rajin-rajin aja lah dipakai mobilnya untuk harian kah, atau sekedar jalan per 2-3 hari, ya kan. Jangan sampai kayak seminggu didimin, takutnya itu nanti dia si sulfurnya itu mengendap juga. Jadi sekian dari kita Speedster Performance Headquarter. Nah, kalau misalnya kalian suka sama konten-konten seperti ini, kalian boleh like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, kalian juga bisa komen di dalam video ini kira-kira kita mau berdiskusi soal B50 ini seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai mobil common rail maupun yang masih model konvensional atau lawas, masih pakai Bospam, kalian mau konsultasi nih kira-kira apa yang perlu diperhatikan di mobil kalian kalau misalnya kalian masih pakai biodiesel terus dari B40 ke B50. Tinggal tanya-tanya aja, DM kita di Instagram atau WhatsApp ke nomor yang ada di dalam video ini. Kira-kira B50 ini harganya akan nyentuh di angka berapa? Dan apakah masih menggunakan barcode seperti kita pakai atau sedang mengisi biosolar atau tidak? Kita tunggu pengumuman resmi dari pemerintah.